Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya menghitung jumlah sampel secara proporsional menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel untuk populasi yang berstrata atau mempunyai tingkatan, sehingga sampel yang kita dapat dari masing-masing strata itu tadi dinyatakan proporsional. Sehingga tidak semaunya peneliti harus menentukan jumlah sampel untuk masing-masing strata. Ada tekniknya, ada caranya gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas terkait itu. Misalnya, ini saya contohkan teman-teman mempunyai sebuah penelitian terkait misalkan yang melibatkan siswa begitu ya di beberapa sekolah. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai target sampelnya atau target populasinya, itu kan teman-teman misalkan ada 4 sekolah, ya, katakanlah di sini sekolah A, B, C, dan D. Nah, untuk setiap sekolah ini, itu teman-teman tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa menentukan berdasarkan asumsi peneliti atau berdasarkan semaunya peneliti secara subjektif. Tetapi ada aturannya untuk menentukan jumlah sampel masing-masing sekolah itu tadi. Sehingga apa? Memenuhi syarat proporsional. Nah, di sini misalkan kita ingin menentukan sekolah A itu harus berapa sampelnya, sekolah B itu harus berapa sampelnya, sekolah C dan D itu harus berapa sampelnya. Itu harus secara proporsional, tidak semaunya peneliti gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan proportionate ini, stratified random sampling. Nah, pertama-tama teman-teman harus menghitung dulu jumlah sampel secara keseluruhan. Artinya, misalkan teman-teman punya sekolah, jumlah sekolah itu yang menjadi lokasi penelitian, ada 4 sekolah. Nah, tentukan dulu total populasi dari semua sekolah ini. Ketika populasinya sudah diketahui, kemudian tentukan sampelnya dari semua populasi itu tadi, ya, secara keseluruhan dari semua sekolah ini. Misalkan di sini saya contohkan sekolah A, katakanlah teman-teman ingin meneliti di kelas 1 gitu ya, kelas 1 SMP gitu. Nah, sekolah A dia mempunyai 100 siswa, sekolah B mempunyai 150 siswa, sekolah C mempunyai 200 siswa, sekolah D 115 siswa. Nah, ini populasi untuk kelas 1 masing-masing sekolah. Nah, total keseluruhan dari semua sekolah itu ada 565 siswa. Nah, setelah diketahui jumlah populasi setiap sekolah, maka selanjutnya teman-teman harus menentukan jumlah sampelnya dari semua sekolah ini tadi secara keseluruhan ya. Berapa yang harus diambil dari keempat sekolah ini sampelnya. Nah, pertama-tama langkah pertamanya menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Ya, ini sudah ada keterangannya di sini. N kecil itu jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, ini adalah tingkat atau taraf kesalahan. Nah, katakanlah jumlah populasi di sini sesuai ini ya, total siswa ini tadi, semua sekolah ya, itu ada 565. 565. Kemudian taraf kesalahannya itu saya gunakan 0,1%. Kok 0,1%? 10%. Ya, jadi 0,1. Kemudian sampelnya berapa? Nah, kita hitung menggunakan rumus ini. Rumus Slovin ini. Ya, kita mulai sama dengan N besar. N besar ini apa? Jumlah populasi. Jumlah populasinya berapa? 565. Oke, kita klik di sini 565 dibagi buka kurung 1 plus N besar, jumlah populasi. Kita klik lagi di sini 565
Kalau mau hitung manual silakan ya. Kemudian dikali taraf kesalahan. E-nya 0,1 ya. Ini dipangkatkan 2. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jumlah sampel secara keseluruhan. Ini jumlah sampel untuk semua sekolah ya. Sekolah A, B, C, dan D. Yang harus kita ambil adalah sejumlah 84. Kita bulatkan 85. Oke. Kita bulatkan saja pembulatan ke atas 85. Dari semua sekolah yang harus kita ambil ini, 85. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, sekolah A kita harus ngambil berapa orang? Sekolah B kita harus ngambil berapa orang siswa, sekolah C kita harus ngambil berapa orang siswa, sekolah D kita harus ngambil berapa orang siswa untuk memenuhi yang 85 ini tadi. Kan tidak bisa secara subjektif. Kita tentukan itu. Oleh karena itu, kita gunakan rumus ini. Proportionate Stratified Random Sampling. Oke, setelah kita mendapatkan jumlah sampel secara keseluruhan menggunakan rumus Lovin, langkah selanjutnya kita ingin menentukan masing-masing menentukan sampel dari masing-masing sekolah. Sekolah A itu berapa, B itu kita harus ambil berapa, C dan D kita harus ambil berapa. Nah, langkah kedua adalah menghitung jumlah sampel proporsional menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Nah, ini rumusnya. Oke, ini rumusnya. NI ini adalah jumlah sampel menurut strata. Jumlah sampel menurut strata, oke? Ini ya, yang nantinya akan kita cari untuk di sini, untuk kita isi yang ini. Kemudian NI, N huruf besar, NI, jumlah populasi menurut strata. Jumlah populasinya yang mana? Ini, teman-teman, jumlah populasi menurut strata. Oke. Kemudian N besar, jumlah populasi seluruhnya. Jumlah populasi seluruhnya yang mana? Yang ini, total siswa ini. Kemudian N kecil, jumlah sampel seluruhnya. Jumlah sampel seluruhnya yang mana? Yang ini, 85. Oke, setelah kita mengetahuinya, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk sekolah A, berapa yang harus kita ambil sih siswanya untuk memenuhi 85 itu? Sekolah A, kita pakaikan rumus ini. NI sama dengan NI itu apa? Jumlah populasi menurut strata. Jumlah populasi menurut strata adalah 100 siswa ya. Kita ketikkan saja 100. Kemudian dibagi N besar. N besar ini jumlah populasi seluruhnya berapa? 565. Yang ini ya. Dikali dengan N. N kecil ini apa? Jumlah sampel seluruhnya. Jumlah sampel seluruhnya berapa? 85. Kali 85. Kita enter. Nah, inilah jumlah sampel untuk sekolah A yang harus kita ambil. Kita bulatkan saja 15. Oke, untuk sekolah B, kita kopikan rumus ini, kita masukkan di sekolah B, lalu kita ganti angkanya di sini. Sekolah B berapa? Ini kita ganti 100 tadi, jadi sekolah B 150. Ya, jumlah populasinya masing-masing strata. Oke. Nah, dapat 22,57. Kita bulatkan menjadi 23. Kemudian kita kopikan lagi ini, kita hanya mengganti angkanya saja. Kopikan ini. Ini berapa lagi untuk sekolah C populasinya? Populasinya itu 200. Kita enter. Oke, dapat 30. Kita tulis 30. Ini pembulatan ya. Kemudian sekolah D. Kita enter. Berapa lagi? 115. Oke, dapat 17,3. Kita bulatkan 17 saja. Oke, selanjutnya coba kita jumlahkan semuanya ini. Oke, kita dapat 85. Sesuai ya, teman-teman, dengan yang ini. Ini jumlah sampel keseluruhannya. Ini jumlah sampel masing-masing stratanya. Ini total sampel sesuai dengan yang ini untuk untuk keseluruhan sampelnya ya. Oleh karena itu kesimpulannya sekolah A kita harus ngambil 15 orang, sekolah B kita harus ngambil 23 orang, sekolah C kita ngambil 30 orang, sekolah D kita ngambil 17 orang. Total keseluruhannya adalah 85 sesuai dengan yang ini. Ya. Total sampel keseluruhan.
Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mudah untuk memahami bagaimana proses menghitung atau menentukan jumlah sampel yang populasinya itu berstrata atau bertingkat. Seperti inilah, jadi tidak secara subjektif kita menentukan masing-masing strata itu berapa sampelnya, tetapi ada rumusnya, yaitu menggunakan stratified random sampling ini. Sehingga mendapatkan sampel yang betul-betul proporsional sesuai dengan stratanya. Oke, saya kira itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jikalau ada komentar, silakan berkomentar. Jikalau ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.